Oke, kita sekarang sudah di Wonosobo. Lanjut lagi naik ke arah Dieng sebelah sana. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube Pradiptas. Nah, di video kali ini merupakan dokumentasi perjalanan saya menuju dataran tinggi Dieng yang saya lakukan dalam rangkaian solo riding Jakarta-Surabaya. Video ini saya mulai dari Wonosobo. Jujur, saya sangat excited melakukan perjalanan ini karena walaupun saya orang Jawa, saya lahir dan besar di Jawa Tengah, tapi seumur-umur saya belum pernah sekalipun pergi ke Dieng. Nah, apalagi momennya juga sangat spesial, teman-teman. Jadi meskipun saya sekarang ini berdomisili di Makassar, saya berkesempatan melakukan solo riding dari Jakarta ke Surabaya. Jadi motor saya dari Makassar saya kirim ke Jakarta, kemudian saya riding ke Surabaya, terus dikirim balik lagi ke Makassar. Jarak dari Wonosobo ke Dieng cukup dekat. Kalau saya lihat di maps itu sekitar 20-an kilometer. Nah, seperti apa perjalanannya? Silahkan tonton sampai habis ya teman-teman. Sebelum masuk ke kawasan Dieng, kita akan melewati pos atau loket pembayaran tiket. Selamat pagi mas, mau ke Dieng? Ya. Per orang 10.000. Maaf ya. Oke. Maaf ya, nggak perjalanan ya. Oke. Terima kasih. Tiket wisata Dieng, gratis tanda masuk. Jadi pandang kawasan Dieng, terus Dieng. Oke. Harga tiketnya relatif terjangkau, 10.000 per orang dan kendaraannya tidak dipungut biaya. Nah, dengan tiket tersebut kita sudah bisa mengakses Gardu Pandang Dieng, kawasan dataran tinggi Dieng, Dieng Theater, dan Tuk Bima Lukat. Di awal tadi saya sempat bilang kalau saya sangat excited riding ke Dieng, karena selain saya belum pernah kesini, saya juga sering dengar cerita dari teman-teman di Jawa yang bilang kalau hawa di Dieng itu sangat dingin ya teman-teman. Bahkan di pagi hari itu embunnya bisa membentuk es karena saking dinginnya. Jadi saya tambah penasaran. Sebelum riding, saya sempat browsing mengenai kawasan dataran tinggi Dieng. Ternyata banyak objek atau spot wisata yang bisa kita kunjungi teman-teman. Tapi karena waktu saya yang terbatas, mungkin tidak bisa semua tempat saya kunjungi. Seperti ini salah satunya. Di tengah perjalanan dari Wonosobo ke Dieng, kita akan melewati pertigaan ke kanan yang mengarah ke Kebun Teh Tambi. Kebun Teh Tambi ini seluas kurang lebih 830 hektar dan sudah ada sejak tahun 1865 atau sejak zaman penjajahan Belanda. Kondisi jalan menuju Dieng menurut saya sih relatif baik ya teman-teman. Ada yang mulus dan lengkap dengan marka jalan, tapi ada juga yang aspal tambalan dan tidak dilengkapi marka. Tapi secara overall menurut saya oke lah.
Sekarang saya sudah sampai di Gardu Pandang Dieng. Tapi ternyata saya sempat salah masuk teman-teman. Karena pas di sebelah Gardu Pandang itu ada semacam objek wisata, spot foto-foto dan semacam kayak cafe gitu. Jadi saya harus putar balik keluar lagi dan menuju ke Gardu Pandang Dieng yang ada di sebelahnya. Gardu Pandang Dieng, ketinggian 1,789 meter di atas permukaan laut. Tidak jauh dari Gardu Pandang, kita akan sampai di objek wisata Batu Angkruk dan Bukit Sikapuk. Letaknya berdekatan ya teman-teman. Kalau dari arah Wonosobo, Batu Angkruk ada di sebelah kanan jalan, sedangkan Bukit Sikapuk nanti setelahnya di sebelah kiri jalan. Perkampungan di sini juga unik ya teman-teman. Karena tanahnya yang berkontur, maka rumahnya jadi kelihatan seperti berundak-undak. Berikutnya kita akan sampai di gerbang kawasan Dieng Plateau. Karena baru pertama kali saya kesini, ndak afdol rasanya kalau saya ndak singgah dulu sekedar untuk foto-foto sebagai kenang-kenangan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, sebelum tiba di kawasan Dieng, jalanannya enak nih, mulus dan berkelok-kelok. Sesaat sebelum sampai di kawasan Dieng, di sebelah kanan jalan itu ada objek wisata Tuk Bima Lukar, yaitu sumber mata air yang menurut mitosnya itu tidak pernah kering dan menjadi cikal bakal Sungai Serayu kalau saya tidak salah.
Akhirnya, alhamdulillah sampai juga di kawasan Dieng, teman-teman. Tujuan pertama tidak lain dan tidak bukan adalah landmark Dieng untuk beristirahat dan foto-foto. Welcome to Dieng, Wonosobo. Sekarang jam 10:30. Setelah istirahat sebentar, saya lanjut lagi keliling kawasan Dieng. Sewaktu break tadi, saya sempat searching di aplikasi penginapan yang ada di sekitar Dieng untuk stay malam ini. Tapi ternyata sangat terbatas pilihan penginapannya. Jadi saya putuskan untuk explore Dieng aja dulu, nanti sambil jalan saya sekalian cari-cari info tentang penginapan. Saya baru ngeh teman-teman kalau ternyata kawasan Dieng itu terletak di perbatasan antara Wonosobo dan Banjarnegara. Jadi landmarknya itu ada dua, Dieng Wonosobo dan Dieng Banjarnegara. Nah oke, lanjut lagi. Sekarang ini tujuan saya berikutnya adalah Kompleks Candi Arjuna. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah dapat penginapan untuk malam ini. Tadi di Kompleks Candi Arjuna saya bertemu dengan Pak Awal. Beliau yang memberi info tentang penginapan dan menemani saya berkeliling Dieng. Sedikit berbagi pengalaman untuk teman-teman. Apabila kita mau explore di tempat yang baru dikunjungi, apalagi kawasannya luas dan waktu yang dimiliki terbatas, ada baiknya teman-teman memakai jasa pemandu wisata atau warga lokal seperti Pak Awal ini. Tadi di Kompleks Candi Arjuna, beliau yang membantu saya untuk mengeksplor candi-candi di dalam kompleks tersebut, bantuin foto-foto untuk dokumentasi. Nah, kemudian dari Kompleks Candi kita ke Batu Pandang, Ratapan Angin, dan Kawah Sikidang. Enaknya lagi karena Pak Awal warga lokal ya, jadi dia tahu akses terdekat menuju objek-objek wisata tersebut. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh jalan kaki atau memarkirkan kendaraan, sehingga bisa menghemat waktu. Dulu tak isi minyak ya bos. Oh, Dulu ada bom, saya tak isi minyak. saya tunggu di situ. Di penginapan tadi, saya sempat ganti baju dan makan makanan khas Dieng yaitu mie ongklok. Nah, sekarang ini kita akan menuju Telaga Merdada, Kawah Sileri, dan Tol Kayangan, dipandu oleh Pak Awal dan adiknya. Telaga Merdada. Oh tidak. Sekarang kita sudah belok menuju Telaga Merdada. Sepertinya motor Pak Awal kurang fit dan nggak kuat menanjak. Tadi saya tawari untuk pindah ke motor saya saja, tapi Pak Awalnya bilang terus saja katanya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Telaga Merdada. Oh di sini bukan yang itu yang tadi
Pak Awal cerita yang motornya langsung yang di pinggir danau yang mana? Di atas sana, Oh, bukan yang sini ya? bukan yang sini. Ini satu lagi Telaga Merdeka, Pak. Ini Telaga Merdeka. Ini jarang ditemui oleh tur-tur gitu. Iya. Ya sebentar nggak apa-apa, 5 menit juga nggak apa-apa. Oke. Oke, sekarang kita ada di Telaga Merdada. Mitosnya ini katanya nggak pernah kering sumber airnya. Itu dilihat juga banyak pompa, mungkin untuk sumber pengairannya warga juga di sekitar sini. View-nya, hawanya dingin, mantap. Telaga Merdada. Oke, kita lanjut foto-foto dulu, baru kita cari spot berikutnya. Dari Telaga Merdada, kita lanjutkan lagi explore Dieng. Di perjalanan, kami melewati pembangkit listrik tenaga panas bumi. Salah satu contoh pemanfaatan energi terbarukan dari alam Indonesia yang kaya. Kita juga melewati Telaga Suwiwi, tapi saya lihat kok sepertinya kurang terawat dan airnya juga kering. Oh ya udah, Ketol Kayangan aja. Ada perubahan rencana teman-teman. Awalnya tadi kita mau ke Telaga Deringo, tapi karena dirasa waktunya tidak cukup, kita langsung menuju Tol Kayangan lewat Kawah Sileri. Saya sangat bersyukur dan menikmati berkeliling di kawasan Dieng ini ya teman-teman. Pemandangannya bagus-bagus dan juga hawanya dingin, sama seperti yang digambarkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Tapi yang agak saya sesali adalah karena waktu saya yang sangat terbatas di sini. Saya hanya punya waktu 1 hari di sini. Besok saya harus lanjut lagi menuju Nepal Van Java dan terus ke Jogja. Sehingga tidak semua tempat di Dieng ini bisa saya explore. Kita juga melewati pemandian atau waterpark De Kiano. Akhirnya motor Pak Awal menyerah. Tidak kuat membawa beban boncengan, nanjak ke arah Tol Kayangan. bonceng saya aja sini. Jadinya Pak Awal saya bonceng dan motornya dibawa sama adiknya. Saya nggak bisa naiknya, Pak. Sini. Bisa melangkah, Pak? Bisa? Bisa. Oke. Perjalanan pun kami lanjutkan. Di tengah kabut pekat yang mulai turun,
dan suasana yang semakin redup karena sudah sore. Dan satu lagi yang membuat saya kecewa adalah karena kamera GoPro saya error. Jadi footage terakhir yang bisa saya rekam adalah perjalanan menuju Tol Kayangan ini, teman-teman. Setelah dari Tol Kayangan ini kamera seperti freeze gitu. Jadi pada saat merekam hanya suara saja yang masuk, tapi gambarnya berhenti. Ini mana Pak? Ini ya? Iya. Soalnya kan ngambilnya dari sini ya. Oh. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman. Video saya harus berhenti sampai di sini saja, padahal perjalanan saya sebetulnya masih panjang menuju ke Surabaya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.